Mas, Gus Dur itu kan sering kali memberi pernyataan yang kontroversial dan mungkin pola pikirnya beberapa langkah lebih majulah dari pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Apa para juru bicaranya ini nggak kesulitan nih mengikuti alur tersebut? Sementara konteks pemikiran Gus Dur harus ditempatkan ke dalam konteks pemikiran masyarakat Indonesia. Ada kesulitannya nggak saat itu, Mas? Ya kadang-kadang ada juga ya. Tapi kita kan sebelumnya juga sudah punya referensi mengenai Gus Dur itu ada. Pemirsa, seorang juru bicara presiden dari salah satu negara di Asia sedang memberi keterangan pers kepada para wartawan dari negara barat tentang program ruang angkasa negaranya. Dia berkata, negara kami ini kurang tertarik untuk mendaratkan pesawat di bulan. Justru kami tertarik untuk mendaratkan pesawat di matahari. Interruption, sir. Salah satu wartawan menginterupsi pembicaraan tersebut. Bagaimana mungkin bisa mendaratkan pesawat di matahari sedangkan dalam jarak 50.000 mil saja itu pesawat sudah bisa meleleh, kata si wartawan itu. Oh, tenang, tenang, kata juru bicara presiden ini. Kami tidak akan mendaratkan pesawat di matahari di siang hari, tapi kami akan mendaratkan pesawat tersebut pada malam hari. Oke? Selamat malam pemirsa. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kembali saya Peggy Melati Sukma hadir ke hadapan Anda dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau mempunyai tim juru bicara. Nah, di dalam tim itu kalau saya tidak salah ada Pak Wimar Witular, ada Mas Adi Masardi dan juga Mas Yahya Stakuf. Dua di antaranya sudah saya hadirkan malam ini dan kita akan berbincang-bincang dengan mereka untuk tahu sebetulnya mereka nih sekarang mantan juru bicara presiden atau juru bicara mantan presiden. Kita tanya langsung aja ya. Yang pertama Mas Adi Masardi, selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Mungki. Dan yang kedua Mas Yahya Stakuf, selamat malam juga Mas Yahya. Senang sekali nih saya bisa ketemu langsung dengan juru bicaranya presiden. Wah, jarang-jarang kali ya Mas ya. Dari dulu gampang sebetulnya. Oh, dari dulu sebetulnya gampang ya. Jadi gimana nih posisinya sekarang mantan juru bicara presiden atau juru bicara mantan presiden nih Mas? Kalau saya kan memang dari awal itu sudah bertekad untuk membantu Gus Dur mengkampanyekan demokrasi. Mhm. Jadi ya sebetulnya sih dari awal kita menyebutnya si juru bicara Gus Dur, cuma kebetulan waktu itu Gus Dur presiden. Oke. Nah, sekarang di Sudah luar tidak presiden tapi tetap juru bicara Gus Dur. Mas Yahya juga begitu mungkin kapasitasnya? Ya karena ke bawah aja orang udah kebiasaan. Kebiasaan ada apa-apa nyarinya Mas Yahya, Mas Adi gitu ya. Oke, Mas Yahya, kalau menurut Mas Yahya sendiri, kenapa sih waktu era pemerintahan Gus Dur itu kok dibutuhkan satu tim juru bicara? Bukannya dalam situasi negara yang terancam isu disintegrasi gitu, mungkin lebih baik kalau pemimpinnya sering-sering bicara langsung gitu sama masyarakat. Hmm. Itu juga kita belakangan baru tahu, baru dikasih tahu bahwa membentuk juru juru bicara presiden itu sebetulnya usulan dari DPR. Oh gitu. Iya, jadi sebelumnya itu rapat kerja DPR dengan sekretariat presiden ada usulan untuk mengangkat juru bicara presiden karena presiden kita waktu itu Gus Dur itu sering banyak melontarkan wacana-wacana ke dalam Iya. kepada masyarakat lah gitu. Mhm, mhm. Supaya lalu ada komunikasi yang lebih baik antara presiden dengan masyarakat, diusulkan Ada tim juru bicara. Kenapa waktu itu Mas Yahya salah satunya yang dipilih jadi tim juru bicara? Itu alasannya apa? Dan kenapa juga Mas Yahya kok menerima gitu? Mungkin pemirsa juga pengen tahu tuh. Nah, kalau alasan kenapa saya, itu yang sampai sekarang nggak ngerti. Kalau Nah, Mas kalau Yahya saya sendiri, menerima tuh kenapa? ya kalau saya sih, jadi hubungan saya terhadap Gus Dur itu Iya. memang yang paling dominan sih hubungan santri aja gitu. Oke. Kalau saya sih gampangannya, saya santri yang nyuruh kiai, masa nggak Iya, mau gitu. iya, iya, iya. Kalau Mas Adi gimana? Apa mungkin waktu itu adalah sebuah lompatan karir yang cukup baik gitu Mas Adi? Iya menarik juga sih bahwa saya sebelumnya itu kan sama sekali nggak kenal Gus Dur ya. Ya Mas Adi ini adalah wartawan dan juga produser acara TV loh. Seumur-umur saya ini kan di dunia hiburan. Iya. Tiba-tiba nggak ngerti saya kenapa bisa nyangkut ke Gus Dur, dan Gus Dur tahu dari mana, mungkin ya saya pernah kenal nggak begitu deket tapi sama Saiful sama Franky, mungkin dikenalin pernah dibisikkan mungkin sama Saiful ini dan nama ini, tapi kemudian
saya ketemu Gus itu justru setelah 2 hari setelah, penandatanganan surat keputusan ada tim juru bicara ini. Jadi Oh gitu. pertama kali saya salaman tuh di Binagra, saya melihat, "Oh ini toh yang namanya Gus Dur." Karena waktu zaman seminar-seminar itu saya nggak pernah ketemu. Nah mungkin setelah jadi tim juru bicaranya, terus Mas Adi juga punya perasaan-perasaan khawatir atau tegang gitu kalau mau memberi pernyataan kepada pers atau masyarakat. Kayak orang jatuh cinta itu loh Mas, nggak enak makan, nggak enak tidur. Enggak sih Ada nggak sebetulnya, perasaan begitu Mas? saya kan melihatnya begini, kalau Gus Dur aja, presidennya aja santai, maksud saya harus tegang gitu. Terbawa oleh ini juga ya, oleh nature-nya presiden kita saat Iya, itu. gitu. Tapi kalau kapasitas Mas Yahya, Mas Adi, dan Pak Wimar Witular itu memang tidak hanya juru bicara dalam kapasitas nasional, internasional juga ya? Ya, pada dasarnya sih tidak ada pembatasan mengenai itu ya. Tapi kita tahu bahwa di antara kami ini yang paling mampu berkomunikasi dengan baik dan punya jaringan internasional kan Pak Wimar. Sehingga sebetulnya Pak Wimar yang banyak diandalkan untuk Kapasitas internasional itu. internasionalnya. Cuma karena pada waktu belakangan beliau lalu sakit ya, terpaksa kita gantiin juga. Jadi ada keterpaksaan ya ternyata. Itu yang menarik gini, saya lihat bahwa ya saya kenal sama Gus Dur setelah itu ya, setelah diangkat jadi jubir. Ya. Dan yang di antara kita bertiga juga perkenalan itu baru, sama sekali baru, sebelumnya saling tidak kenal. Wimar lebih kenal Bahkan sama di antara juru bicara masing-masing ya. Wimar lebih kenal sama Yudi sama Norka dibandingkan dengan saya. Sama Yahya apalagi saya nggak pernah itu Ketemu. juga. Yang menarik itu bahwa pertemuan kita ketika diangkat jadi jubir itu baru kemudian ada pertemuan, dan pertemuan itu hanya bicara masalah sekitar 15 menit lah. Apa yang harus kita lakukan. Kemudian nggak ngerti saya, tahu-tahu semuanya bisa jalan bersama aja. Nah, itu Bisa menarik loh. kompak. Nanti saya Iya. mungkin mau tanya juga tuh mengenai itu. Tapi sebelumnya, Mas Gus Dur itu kan sering kali memberi pernyataan yang kontroversial dan mungkin pola pikirnya beberapa langkah lebih maju lah dari pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Apa para juru bicaranya ini nggak kesulitan nih mengikuti alur tersebut? Sementara konteks pemikiran Gus Dur harus ditempatkan ke dalam konteks pemikiran masyarakat Indonesia. Ada kesulitannya nggak saat itu, Mas? Ya, kadang-kadang ada juga. Tapi kita kan sebelumnya juga sudah punya referensi mengenai Gus Dur. Ada hal-hal mengenai pemikiran beliau kita sudah ketahui sebelumnya. Dan sejak awal memang kita sudah merasa bahwa jadi diangkat menjadi juru bicara beliau itu artinya harus menghadapi hal itu. Gitu. Oke, nanti kita terusin ngobrolnya Iya. lagi ya. Belum kedengeran soalnya dari Mas Adi gimana nih komentarnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Saya yakin perbincangan kita dengan Mas Adi dan Mas Yahya pasti akan menjadi sangat menarik. Jadi tunggu kami kembali, dan kami juga akan kembali bersama Roni Sianturi. Selamat malam Bapak Roni Sianturi. Selamat malam Peggy Melati Sukma. Apa kabar Nat, dengarnya Roni nyanyi lagu itu jadi nostalgia sampai susah loh ngomongnya. Susah ya. Karena di lagu ini, di film ini kita main berdua ya, Ya, jadi suami istri ya. Jadi suami Masa istri. lalu ya. Sayangnya nggak jadi suami istri beneran. Aduh, jangan depan Mas Adi Mas Yahya dong, malu. Kita lagi ngobrol sama ini nih tim juru bicara mantan presiden. Bener. Kalau Roni dapat kesempatan ketemu sama presiden, kira-kira apa sih yang pengen disampaikan? Yang aku sampaikan mungkin apa ya? Mungkin kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan kali ya. Itu mungkin aku minta sama Bu Presiden, karena aku ngelihat kayaknya hanya sekelompok orang aja yang mendapatkan kesempatan hidup enak, tapi sebagian besar masyarakat kita kayaknya walaupun mereka bekerja keras, tapi kayaknya mereka nggak mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup. Hidup Roni. Sayang ya kita ketemu sama Mas-masnya sekarang. Coba era yang lalu langsung disampaikan ya Mas ya. Oke, makasih ya, nanti nyanyi Ya. lagi buat kita ya. Roni Oke. jadi juru bicara. Kata Mas Yahya, Roni aja jadi juru bicara presiden. Oke Mas, nerusin obrolan kita yang tadi. Mas Adi kan tadi sempat bilang bahwa ketemunya dalam waktu singkat gitu, 15 menit terus langsung semua jalan masing-masing. Itu memang tim juru bicara tuh selalu punya waktu khusus nggak sih untuk berkumpul atau misalnya bertemu presiden untuk menyamakan persepsi sehingga pernyataan yang keluar ke pers juga bisa senada, Mas? Itu yang saya nggak ngerti. Kita hampir sedikit ya waktu untuk kompromi, itu membahas masalah. Tetapi begitu keluar itu semua sama.
Gitu. Jadi jago improvisasinya gimana? Enggak. Improvisasinya semua seragam Saya dong ya? melihat begini, yang luar biasa tuh Gus Dur bisa memilih orang-orang yang tepat gitu. Oh, gitu. Jadi itu jadi yang Gus Dur kan tidak melihat orang ini pemilihan orang itu kepada pikiran-pikirannya. Jadi pikiran dia gini, jadi dilepas saja sudah bisa jalan dan itu dan tanpa harus koordinasi karena kalau Jubir ini punya kesempatan waktu bertemu dengan Gus Dur itu leluasa kapan saja bisa. Bahkan ketika ada orang pun kita bisa Boleh ya? mendengarkan bicaraan itu. Jadi dari situlah kita menyerap apa yang ingin disampaikan dalam pikiran-pikiran Gus Dur. Karena itu kalau kita ditanya soal apa saja yang mengenai hubungan dari Gus Dur, kita bisa jawab. Karena kita sudah banyak mendengar dan diskusi memang. Iya. Jadi sebetulnya fungsi utamanya juru bicara presiden ini apa nih Mas Yahya? Kalau yang saya rasakan ya artinya yang fungsi yang berjalan pada waktu itu ya bahwa kita meneruskan wacana yang dilontarkan oleh presiden kepada masyarakat gitu. Jadi untuk satu masalah kan biasanya presiden hanya punya kesempatan sekali 2 kali untuk Iya. melontarkan itu, namun Kalau terusnya diteruskan.